yang dapat menambah keberkahan umur, panjang umur, diluaskan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kamu. Alhamdulillah, kita walaupun tidak bisa bertatap muka 1 minggu dalam setiap harinya, minimal kita bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rutinitas kegiatan majelis kita yang kita cintai ini. Semoga mendapatkan barakah dari Rasulullah, semoga mendapatkan taufik dan ma'unah dari Allah, mendapatkan kekuatan, kesabaran, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini kita membahas tentang kitab yang sangat-sangat ringkas, tipis kitabnya, tapi kandungannya luar biasa. Kandungannya sangat-sangat istimewa, yang penuh dengan ilmu dan juga hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ajaklah mereka ila sabili rabbika, ajaklah oleh kamu mereka itu ke jalan Tuhanmu, bil mau'izati, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, atau bil hikmah, kata-kata yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan boleh juga adu argumentasi dengan mereka jika mereka membutuhkan hujjah, membutuhkan argumen, membutuhkan dalil, dengan syarat garis bawahi dengan cara yang baik. Nah, ini kitab subhanallah luar biasa. Ini kitab sangat-sangat istimewa. Nama kitabnya Wasiyatul Mustafa li Imamil Ali karramallahu wajhah. Wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyiduna Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah ini, kenapa beliau dikatakan karramallahu wajhah? Ini adalah gelar istimewa yang mana Allah berikan kepada beliau, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, memiliki keilmuan yang sangat-sangat diakui baik oleh lawan ataupun kawan, tentang keilmuan, keberanian, ketegasan, kekokohan agamanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak bisa dipungkiri, dalam sejarah, dalam kitab-kitab salaf, kita menemukan bagaimana keistimewaan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Talib. Nama aslinya bukan Abu Talib, dalam riwayah namanya Abdullah. Dibilang Abu Talib karena punya anak saudara Imam Ali itu yang tertua namanya Talib. Jadi orang Arab itu memberi gelar Abu Talib, bapaknya Talib. Abul Hasan, jadi Imam Ali itu gelarnya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Kalau Rasulullah digelar Abul Yatama wal Masakin, bapaknya orang miskin, bapaknya anak yatim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu memberikan lakop, julukan, abun, ummun,
Misalnya Abu Haidar, berarti bapaknya Haidar. Abu Hamid, bapaknya Hamid. Jadi Imam Ghazali itu digelar Abu Hamid, bapaknya Hamid. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat gelar istimewa. Jadi sebelum kita ini membaca kitab beliau, kata ulama salaf, kita harus mengetahui siapa pengarangnya. Jadi kalau kita pengen masuk rumah seseorang, maka kita harus tahu siapa pemilik rumah, siapa yang punya rumah. Jadi kalau kita nggak tahu tuan rumahnya siapa, main nyelonong-nyelonong adik namanya maling. Biar tahu. Makanya di antara keberkahan kalau kita membaca kitab salaf itu harus tahu pengarang kitabnya. Harus kenal siapa biografi daripada kitab tersebut. Jadi wasiatul Mustafa ini wasiat-wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, yang menarik, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelar karramallahu wajhah? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau dipanggil, ada gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Ada beberapa riwayat yang pertama mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat gelar karramallahu wajhah itu disebabkan karena seumur hidupnya Sayyidina Ali, dari sejak kecil sampai beliau wafat meninggal dunia, beliau tidak pernah sujud atau menyembah berhala. Dengarkan baik-baik. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah beliau, karena semenjak beliau kecil sampai beliau dewasa, terus beliau menjadi khalifah sampai meninggal dunia, belum pernah kepalanya digunakan untuk menyembah berhala. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab sebelumnya masuk Islam orang kafir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kecil sudah dididik di dalam keluarga nubuwah, keluarga kenabian, hidup di tengah-tengah pendidikan yang mana pendidikan itu bersumber langsung dari wahyu Allah, yakni pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan adab dan akhlaknya Rasulullah. Karena yang tahu adabnya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah, keseharian Rasulullah, itu yang lebih banyak mengetahui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dari kecil sudah dikumpul. Sayyidina Ali dari kecil sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah di dalam rumah, bagaimana Rasulullah dengan keluarga kecilnya, bagaimana Rasulullah dengan anak dan istrinya, bagaimana keseharian Nabi, bagaimana sholat sunnahnya Nabi, bagaimana qiyamul lail, bangun malamnya Nabi, itu Sayyidina Ali jauh lebih tahu daripada sahabat-sahabat yang lain yang tidak tinggal satu atap, satu rumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dari kecil sudah diambil anak. Jadi kalau kita bahas panjang tentang biografi Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara dua riwayat tadi, satu, beliau mendapat gelar karramallahu wajhah karena beliau ini seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada berhala. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makanya dengarkan kalau ngaji, jangan sibuk main HP. Kalau kedua, riwayat yang kedua, karramallahu wajhah, kata ulama bahwa Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat aurat. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri saja beliau tidak pernah melihat. Sehingga Allah memuliakan wajah beliau. Bahkan suatu ketika dalam suatu peperangan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat, ketika orang kafir Quraisy berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika mau ditebas oleh Sayyidina Ali, tersungkur di hadapannya, tinggal dipancung oleh Sayyidina Ali, tinggal ditebas batang lehernya.
Kemudian ini orang, kata Sayyidina Ali, terangkat auratnya, tidak dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak membunuh ini orang? Tadi ketika aku mengangkat pedangku, aku melihat tersingkap auratnya, hingga aku tidak mau melihat orang tersebut dan aku biarkan dia pergi. Saking istimewanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau auratnya sendiri saja tidak terlihat, apalagi aurat orang lain. Tidak sama seperti kita. Jangankan aurat kita, aurat orang lain kita pengen tahu. Itu keadaan kita. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kata Sayyidina Ali. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, maka aku mengasingkan diri bersama beliau di dalam rumah beliau. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna Musa, la walakin la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabiullah Harun di sisi Nabiullah Musa. Akan tetapi tidak ada nabi setelah aku. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Sayyidina Ali, bagaimana posisi Sayyidina Ali, bagaimana keagungan dan kedekatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya setelah kepergian ini, aku mengangkat Ali sebagai pemimpin setelah aku pergi. Allahumma walin, ya Allah, apa katanya, rahmati atau berkahi orang yang mengangkat Ali sebagai pemimpin setelah aku. Ini yang banyak dipermasalahkan oleh sebagian kelompok di belakangan ini. Cuma tentang keutamaan Sayyidina Ali tidak ada yang memungkiri. Nah, di antaranya tadi Rasulullah menunjukkan betapa berartinya Sayyidina Ali di sisi Nabi Muhammad. Anta minni bimanzilati Harun. Kedudukan engkau wahai Ali di sisiku bagaikan Harun kepada Musa. Jadi waktu itu ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tur Sina, khalwat, mengasingkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya, maka sebagai pengganti orang terdekatnya Nabi Allah Harun diangkat. Jadi untuk mendapatkan gelar, mendapatkan posisi yang dekat dengan orang mulia enggak mudah. Makanya hubungan itu tidak selamanya dengan jasad. Sering anak katakan, laisal garib bi garibil jasad. Kedekatan yang hakiki itu bukan kedekatan jasad saja, ngumpul setiap hari. Oh, anak sering ngumpul dengan Habib Umar, anak sering ngumpul dengan Habib Rizik, anak sering ngumpul dengan orang soleh. Kedekatan yang hakiki tidak diukur dengan kedekatan jasad saja, tapi kedekatan hakiki yang sebenarnya adalah kedekatan hati manakala kita jauh dengan orang yang kita cintai. Saat kita jauh dengan orang soleh tapi hati kita connect, hati kita menyambung dengan orang soleh, itulah kedekatan yang sebenar. Walaupun dia telah meninggal, walaupun dia telah tiada di alam dunia, tapi hati kita senantiasa connect dengan dia, itu kedekatan. Kadang ada orang, dia dekat waktu hidup, waktu di dunia ngumpul bareng, duduk bareng, tapi kalau udah meninggal lupa. Itu bukan orang dekat. Itu memanfaatkan keadaan. Apalagi kalau dekat ada maunya. Nah,
Beda lagi itu lain. Itu namanya dekat-dekat blow on. Dekat cuma ada. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kapan engkau akan mengetahui teman sejatimu atau bukan? Lihat, di saat engkau mendapatkan ujian atau musibah, maka engkau bisa memprediksi dan bisa menghitung, bisa menilai mana teman sejatimu. Kalau kita lagi kaya, lagi banyak uang, udah datang semua. Yang nggak kenal ngaku keluarga. Yang nggak kenal lu. Assalamualaikum boy. Bagaimana kabar? Baik. Usaha lancar. Pilot kita nih akan. Tapi kalau udah tak lancar, jangankan jauh. Hadir sebelah yang bawa tak kena. Tak berdoa. Itulah keadaan manusia. Kata Sayyidina Ali tadi, kalau pengen mengetahui mana teman sejati, mana tidak, lihat saat kita susah. Di antara 100 orang yang dekat dengan kita, 1-2 yang dekat. Di saat kita susah. Nah, saudara-saudara, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Ali ini digambarkan langsung. Jadi Nabi Muhammad ingin memberitahu kepada kita bagaimana posisi kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini pengen ngasih tahu kepada umatnya bahwa Ali adalah orang yang terdekat denganku. Bahkan banyak riwayat hadis yang mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Orang yang ingin masuk ke suatu kota, orang yang ingin masuk ke suatu tempat, maka dia harus melalui pintu. Kalau kita ingin mengetahui ilmu, apapun ilmunya, mau ilmu ma'rifat, mau ilmu tarekat, mau ilmu hakikat, mau ilmu syariat, itu berada di dalam gudang ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen masuk ke dalam gudang itu, ke dalam kota itu, maka kita harus melalui pintu. Kalau lewat jendela, bukan tamu, itu maling. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam ilmunya Nabi Muhammad, harus kenal dengan manusia yang satu ini. Harus kenal dengan orang yang satu ini. Siapa? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bahas tentang Sayyidina Ali ini nggak bakal selesai. Saking banyaknya, saking utamanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan beliau ini dari sulbi beliau lahir yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu yang dikatakan hada ibnaya sayyida syababi ahlil jannah. Ini anakku, 2 anakku ini pemimpin pemuda ahli surga. Dari siapa lahirnya? Dari sulbinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis yang lain dikatakan semua keturunan itu, semua keturunan para nabi, para rasul itu Allah ciptakan min sulbihi, daripada sulbinya. Waja'alani durriyati, waja'ala durriyati, dan Allah menjadikan anak cucuku, keturunanku min sulbi Ali bin Abi Thalib, dari sulbina Ali bin Abi Thalib. Dari seluruh para habaib yang ada zaman sekarang ini, semuanya berasal daripada sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baik, biar tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk pembahasan tentang kitab Wasiatul Mustafa. Nanti insyaallah setiap kajian kita akan membahas kitab ini. Ini kitab kalau kita amalkan, kata guru anak, kata guru saya, ini kitab Wasiatul Mustafa ini kalau ente amalkan isinya di dalam, ente bukan jadi ulama, bukan cuma jadi ulama, jadi wali nih. Jadi wali. Ada ulama tapi belum tentu, tapi wali pasti ulama. Makanya kata seorang ulama dikatakan, innallaha la yattakhidhu waliyan jahilan. Allah itu tidak akan mengangkat seorang wali itu dari golongan orang yang bodoh. Tidak ada wali bodoh. Idza ittakhadahu,
Kalau Allah mengambil wali itu dari kelompok golongan orang yang bodoh, la'allamahu, Allah akan ajarkan dia. Gak ada ceritanya wali bodoh. Bet di rumah anak nih, bet di kampung anak, di desa anak misalnya, ada wali bet tapi bodoh, tidak tahu agama. Bukan wali itu wali daya. Tidak ada wali Allah yang bodoh, tidak ada. Semua, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kita. Allah akan mengajari kamu. Makanya para ulama, para wali, mengapa mereka jadi orang besar? Mengapa mereka menjadi orang hebat? Kenapa mereka menjadi orang mulia, menjadi orang yang pintar, cerdas? Kenapa? Karena mereka bertakwa. Karena mereka punya iman kepada Allah. Mereka punya ketakwaan kepada Allah, hingga Allah ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang belum pernah Allah ajarkan kepada manusia yang lain. Sampai sini jelas? Jelas? Kalau kita ingin diajarkan oleh Allah ilmu, syaratnya harus apa? Sibuk. Harus, ada yang tahu? Oh, la ilaha illallah. Harus bertakwa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tadi, inni usikal yaum biwasiyatin in anta hafittaha istahamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yaumil qiyamati faqihan aliman. Subhanallah, ini kata Rasulullah, ini yang ngomong, yang ngamalkan kitab ini, yang ngamalkan wasiat Rasulullah ini bukan jadi ulama, bukan cuma jadi orang alim. Apa kata Rasulullah? Jika kamu apabila maka kamu hidup, kata sesungguhnya ini usikal yaum, sesungguhnya aku berwasiat kepada kamu pada hari ini wahai Ali, biwasiatin, dengan wasiat, in hafittaha, jika kamu menjaganya, jika kamu mengamalkannya, jika kamu mempraktekkannya, istahamidan, maka engkau hidup dalam keadaan terpuji, disenangin orang, diagungkan orang, dicintai orang, dipuji sama orang. Wa mutta syahidan, dan engkau mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan golongan yang mulia. Jadi kalau kita amalkan wasiat Rasulullah di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, kita bukan cuma jadi ulama, tapi hidup mulia, dicintai orang. Walaupun kita beramal bukan mengharap dipuji sama orang. Niat kalau kita beramal karena Allah. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu wahai Ali. Ini bukan cuma kepada Sayyidina Ali saja, kepada siapapun yang mengamalkannya. Bukan cuma kepada Sayyidina Ali. Niscaya Allah akan membangkitkan kamu pada hari kiamat sebagai orang yang ahli fikih dan juga ahli. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kata Rasulullah, ini doanya Rasulullah, bahwa setiap para nabi itu doanya gak pernah ditolak sama Allah. Doanya gak pernah ditolak. Jadi Nabi Muhammad udah mendoakan kita semua nih yang dengarkan malam ini, dan juga siapapun di luar sana yang mendengarkan, siapa orang yang mengamalkan dan menjaga wasiatku ini, kata Rasulullah, maka dia akan hidup mulia atau mati, dan akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sebagai orang ahli fikih dan juga alim. Jelas? Paham? Yang pertama, ini kita akan bahas nanti, ada sekitar 111 wasiat. Kita akan baca dalam setiap rutinitas kita, majelis kita yang tercinta, insya Allah. Yang pertama, ya Ali, kata Rasulullah SAW, man akalal halal safa dinuhu wa raqqa qalbuhu walam yakun di da'watihi hijabun. Wahai Ali, kata Rasulullah, barang siapa yang memakan makanan yang halal,
Siapa orang yang makan dari barang yang halal, dari barang yang baik, dari barang yang sangat dijaga kehalalannya, maka agama orang tersebut menjadi bersih. Wa raqqa qalbuhu, dan juga hatinya menjadi lembut. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah. Orang yang menjaga makanannya, wahai Ali, kata Rasulullah, dijaga makanannya dari barang yang halal, dari barang yang baik, dari cara yang baik. Ada bentuk barangnya halal tapi caranya tak baik. Sekarang contoh, beras halal apa enggak? Barangnya halal apa enggak? Halal, tapi ada yang didapat dengan cara tak baik. Bagaimana? Merampok. Caranya tak baik. Nipu. Barangnya halal, tapi didapat dengan cara tidak halal. Bukan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya tadi ana katakan dalam pembukaan majelis tadi, dalam pembukaan kitab tadi, mengamalkan ini, ente bukan cuma jadi ulama, jadi wali. Ini Rasulullah bilang apa? Barang siapa yang memakan makanan yang halal, menjaga perutnya dari barang yang halal, menjaga yang masuk ke dalam tubuhnya dari barang yang halal, yang haram dia jaga agar tidak masuk, yang masuk cuma yang halal, apa katanya? Agamanya bersih, hatinya lembut. Di antara tanda orang yang beriman itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Bahwa orang yang beriman itu dalam Al-Quran dikatakan, apabila mendengar nama Allah disebutkan, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Apa sebelum ayat itu? Apabila nama Allah disebutkan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di antara orang yang beriman secara sempurna, mukmin yang sejati, siapa itu? Apabila disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya suci. Nah, saudara, orang yang sudah hatinya bersih, hatinya lembut, kalau setiap dengar nama Allah, dengar nama Rasulullah, bergetar hatinya, netes air matanya, itu diantara imannya yang Makanya walaupun kita ini banyak maksiat, walaupun kita ini sering meninggalkan daripada perintah Allah, tapi saat kita apabila membaca maulid, apabila kita membaca nama Allah, apabila kita mendengar Al-Quran, bergetar, ada rasa dalam hati kita ini cinta kepada Allah, bergetar kepada Allah hati kita, maka ketahui bahwa hatimu masih hidup. Hatinya masih, walaupun kita sering maksiat, walaupun kita ini tidak lepas daripada dosa dan kehinaan, tapi kalau kita saat membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, atau ketika kita membaca istighfar, astaghfirullah, atau saat kita membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah, atau saat kita membaca Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita membaca itu semua, ada rasa dalam hati kita, sejuk, tentram, tenang, atau kita merasa ingat dengan dosa-dosa kita, maka ketahui, kata Habib Umar bin Hafid, hatimu masih hidup. Berbeda dengan orang kalau udah baca maulid, baca Quran ke, baca zikir ke, tak peduli. Ketika ditanya, biarkanlah kau aku. Banyak zaman sekarang itu menandakan hatinya mati, ngantuk. Lu makan kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Nah, kalau ngantuk sih berhenti nih.
Jadi penting makanan halal itu penting. Jadi siapa orang, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ini kepada kita semuanya, kalau kita pengen hati kita lembut, mudah dapat ketenangan, makanya di antara yang menenangkan hati, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kata Allah dalam Al-Quran, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ente mau bawa kemana kalau lagi hati ente rosak, lagi pecah hati ente? Apalagi kalau yang muda-muda ni lagi diputuskan pacar, siap. Aku pengen mati. Aku nak gantung diri. Tak ada hidup lagi aku ni, tak berarti. Itu namanya muda-muda bodoh. Kalau kita ini dalam keadaan dihimpit masalah, hati kita gelisah, Allah sudah kasih obat, Allah sudah kasih cara, Allah sudah kasih solusi jalan keluarnya. Bagaimana? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ambil tasbih. Lagi ribut dengan keluarga, ambil tasbih. Lagi ribut dengan satu anggota, dengan sesama, dengan teman, ambil tasbih, zikir. Minta petunjuk sama Allah, minta bimbingan kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang memberikan solusi yang lebih terbaik selain solusi dari Allah. Kalau solusi manusia kadang betul, kadang tidak. Kadang memberikan kebenaran, kadang memberikan kesalahan. Kadang membaiki, kadang menghancurkan. Tapi kalau solusi dari Allah, pasti akan baik. Habib, bagaimana kita ini akan tenang hati kita? Bagaimana kita ini akan tentram? Beb, saya ini baru habis nih, bisnis saya hancur nih, Beb. Hati saya ini tak tenang, Beb. Ibadah tak tenang. Buang dulu jauh-jauh urusan kau dekati yang punya urusan. Terkadang, ini pesan saya, ingat baik-baik, catat baik-baik pesan saya. Terkadang di zaman sekarang, orang lebih rela kehilangan Allah demi mendapatkan sesuatu daripada dia kehilangan sesuatu untuk mendapatkan Allah. Paham maksudnya? Orang di zaman sekarang berlomba-lomba mendapatkan sesuatu hingga meninggalkan Allah, melupakan Allah, membuang Allah, daripada mereka mendapatkan Allah kehilangan sesuatu. Lihat orang soleh, lihat para ulama, mereka rela kehilangan sesuatu untuk mendapatkan Allah. Dapati setelah Allah keridhaannya telah diberikan kepadanya, semuanya datang kepada dia. Makanya ibarat begini, ente lihat, ada bayangan enggak? Ada bayangannya? Bisa ente nangkap bayangan? Selamanya tidak bisa. Begitulah gambaran dunia. Dunia sampai kapanpun, sampai kita mati, dunia, harta, kekuasaan, kejayaan, ketenaran tidak bakal ada habisnya. Kita minta duit 100 juta, Allah kasih 100 juta, masih ada dalam hati kita, coba Allah kasih 150, sikit ya. Dikasih sama Allah 150 juta, pasti dia ngarap lebih kan sikit ya, 160. Begitulah ke manusia. Semakin dia beri nikmat oleh Allah, bukan malah dekat kepada Allah, yang ngarap cuma pemberiannya, tapi lupa kepada siapa yang memberi. Makanya orang soleh, para ulama, para wali-wali Allah, mereka tidak sibuk dengan urusan dunia. Mereka ikhtiar tetap ikhtiar, mereka usaha tetap usaha, sisanya dipasrahkan kepada Allah. Mereka kerja, ada yang berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang, Nabi Muhammad. Tapi berdagangnya Nabi berbeda dengan dagang kita. Kita meninggalkan Allah demi dagangan, tapi Nabi Muhammad mendapatkan Allah sehingga dagangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ingat baik-baik tuh, jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan Allah
demi mendapatkan sesuatu, seharusnya mendapatkan Allah walaupun kehilangan sesuatu. Dekatkan Allah. Jadi barakan bayangan ini contoh bayangan. Nanti nggak bakal bisa dapetin bayangan tuh. Tidak bisa. Bagaimana cara ingin mendapatkan bayangan? Tangkap benda. Begitulah. Karena semua ini bayangan ini, dunia ini Allah yang punya. Makanya kata guru ana almarhum Asy-Syahidul Ghurbah Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, beliau mengatakan pegang Allah, cintai, dapatkan ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, apa yang ente mau? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufti, seorang ulama alim luar biasa, orang Mesir. Beliau mengatakan apa? Jangan kau sibuk dengan urusan dunia, tapi dekatilah Allah, cintai Allah. Jangan kau hilangkan Allah, karena sebab kalau Allah sudah kau dapati, engkau akan sibuk dengan pemberiannya. Kita ini disibukkan oleh Allah dengan pemberiannya. Saking banyaknya pemberian Allah. Tidak ada. Dulu zaman Bani Israel ada satu cerita. Bani Israel ini kalau bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya itu? Ngambuaki itu menandingkan. Ya Allah, ini Bani Israel ketika di mizan, di pertimbangan, ya Allah, aku ibadah sebanyak 500 tahun nih, masukkan aku ke dalam surga karena ibadahku. Kata Bani Israel. Kata Allah, udkhulul jannah birahmati, masuk kau ke dalam surga karena rahmat aku, bukan karena ibadahku. Protes, ini Bani Israel ini bingal. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena ibadah aku 1000 tahun. Gila dia hidup tu. 1000 tahun. Bukan 500 tahun. 1000. Ya Allah, masukkan aku dalam surga ni atas amal ibadah. Kata Allah, oh ni bingal amat ni. Siapa kau ni? Bingal benar. Masuklah ke dalam surga karena rahmat aku. Masih kat dia. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sebab amal baik aku, amal solat aku. Malaikat kanan kiri dah geram dah. Ini kalau bukan Allah perintahkan aku pijak dah kepala aku ni. Kalau bukan karena ada Allah ni, kata malaikat kan ini udah lempar dah ke jahannam ni. Dia jadi abu lagi. Kata Allah, masuk kau ke dalam surga karena rahmat aku. Kata Bani Israel, enggak ya Allah, enggak. Pokoknya masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadah. Apa kata Allah? Ya udah, kalau kau mau begitu, begini ya, kata Allah. Malaikat, kau timbang amal ibadah dia ratusan tahun itu dengan satu nikmat mata yang aku beri kepada dia. Satu nikmat mata. Ditimbang oleh malaikat di mizan. Mizan ini pertimbangan amal nanti. Amal kita ditimbang nanti, baik dengan buruk. Ditimbang oleh malaikat amal dia, solatnya, puasanya, perbuatan baiknya, sedekahnya, semua ditimbang dengan satu kenikmatan mata yang Allah kasih kepada dia waktu hidup. Ditimbang oleh malaikat, kenikmatan mata yang Allah kasih jauh lebih berat timbangannya daripada amal ibadah dia. Artinya nikmat Allah ini terkadang luar biasa, cuma terkadang kita ini terlalu banyak tidak bersyukur. Ini anda ini inti mata inti semua kan sembuh semua ini bisa ngelihat. Naudzubillah min dzalik. Andai satu yang mati inti ditutup, satu kurang dah kepedean inti. Iya, aku nak kenal cewek ni mah juga. Naudzubillah, jangan sampai buta lah. Sakit mata ya. Ngeluh sana sini, ngeluh.
Jadi nikmat yang Allah berikan ini luar biasa. Sehingga kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin menginginkan dunia, maka raih Allah dulu. Kejar keridhaan Allah. Taati perintah Allah, niscaya Allah akan berikan segala-galanya. Terakhir yang ingin ana sampaikan kepada ente semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang, kata Allah, yang bertakwa, menjaga perintahku, menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, menjaga apa-apa yang telah aku berikan kepadanya, mensyukuri apa-apa yang telah aku kasih kepadanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti, kata Allah, aku akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nikmat, beb, bagaimana saya ini, beb, usaha saya biar gampang, biar bagaimana maksim saya biar lancar, gampang. Allah udah kasih jalan, jawaban apa? Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang menjaga perintah Allah, siapa orang yang berusaha mendekatkan untuk mendapatkan diri Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, pasti. Ini jaminan Allah nih. Kalau jaminan manusia, pandai benar, pandai bual. Tapi kalau janji Allah, pasti. Siapa orang yang dekat kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, pasti dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dah nanti insya Allah pembahasan tentang halal dan haram kita lanjutkan di pengajian selanjutnya atau di minggu yang akan insya Allah. Semoga kita yang hadir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang mantap, keimanan yang hakiki, dijadikan orang yang sabar di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan serta semoga Allah menjadikan kita sekali lagi sebagai orang yang ikhlas karena Allah, ikhlas hadir majlis karena Allah, ikhlas berjuang karena Allah, ikhlas mencintai ulama karena Allah, ikhlas menjaga keluarga karena Allah, ikhlas bersaudara karena Allah, ikhlas membantu saudara sesama Islam, saudara sesama tanah air sebangsa karena Allah, dan ikhlas di dalam mentaati perintah Allah karena Allah. Semoga kita semuanya dijadikan mukmin yang sejati, mukmin yang diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dijadikan orang yang baik dunia akhirat, dijaga keluarga kita zahiran wa batinan, disehatkan badannya zahiran wa batinan, dimudahkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.